warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Zainab. Saya mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Manajemen semester 1, Stambu 2021 di Manajemen 1E. Di sini saya akan memenuhi tugas saya di mata kuliah Wahdatul Ulum yang dimana ada 4 materi, yaitu yang pertama, apa itu mata kuliah Wahdatul Ulum? Yang kedua, tujuan Wahdatul Ulum dan manfaat mempelajarinya. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan islamisasi ilmu dan kenapa ia penting. Dan yang terakhir, epistemologi dalam Islam. Baik, kita masuki saja materi yang pertama, yaitu apa itu mata kuliah Wahdatul Ulum. Nah, Wahdatul Ulum itu terdiri dari dua kata, yaitu kata wahda dan kata ulum. Wahda berasal dari kata wahid yang maknanya kesatuan, sedangkan ulum bermakna jamak dari kata al-ilmu yang artinya beberapa ilmu. Jadi Wahdatul Ulum dapat diartikan sebagai gabungan atau persatuan dari beberapa ilmu. Wahdatul Ulum itu sendiri merupakan visi, konsepsi, dan paradigma keilmuan yang walaupun dikembangkan sejumlah bidang dalam bentuk departemen atau fakultas, program studi, dan mata kuliah, memiliki kaitan kesatuan sebagai ilmu yang diyakini merupakan pemberian Tuhan. Oleh karenanya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dipersembahkan sebagai pengabdian kepada Tuhan dan didedikasikan sebagai pengembangan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Langsung saja kita masuki materi yang kedua, yaitu tujuan Wahdatul Ulum dan manfaat mempelajarinya. Wahdatul Ulum merupakan sebuah konsep untuk membawa perguruan tinggi negeri keagamaan Islam untuk menjadi integrasi ilmu umum dan ilmu agama supaya upaya pembangunan peradaban yang islami untuk memajukan bangsa dan negara. Ilmu merupakan pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang objek atau pengetahuan itu sendiri secara benar. Nah, manfaat mempelajari ilmu Wahdatul Ulum yaitu tidak menyombongkan diri atas prestasi keilmuannya karena hal itu bertentangan dengan makna tauhid. Selain itu, yaitu memiliki kebebasan diri pribadi dan moralitas yang tinggi, tidak berpikir satu arah, terpaku pada perspektif satu bidang atau disiplin ilmu, melainkan selalu mengkomunikasikan analisisnya dengan sejumlah disiplin yang memungkinkan dilakukannya untuk memahami masalah yang dibahas dan ingin dicari jawabannya. Materi yang selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan islamisasi ilmu dan kenapa ia penting. Islamisasi ilmu adalah sebuah program yang berupaya memecahkan masalah-masalah yang timbul karena perjumpaan antara Islam dan sains modern sebelumnya. Nah, masalah dalam islamisasi ilmu adalah apabila cara pandang ilmunya berbeda seperti ilmu dari Al-Quran dan hadis dengan ilmu ekonomi. Contohnya, ilmu ekonomi sosialis Karl Marx yang tidak sejalan dengan Al-Quran. Dalam teorinya, manusia tidak boleh memiliki sesuatu menjadi hak milik, semuanya menjadi milik negara, manusia hanya sebagai pekerja saja. Sedangkan di dalam Al-Quran dan hadis mengakui hak milik manusia. Jadi, sebelum ilmu-ilmu itu disatukan, maka perlu untuk diislamisasikan terlebih dahulu. Dan sains tidak mengakui wahyu sebagai sumber ilmu. Contoh, ada sebuah teori yang dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama Charles Darwin. Kalian pasti sudah mengetahuinya. Dia mengatakan bahwa manusia itu adalah bentuk sempurna dari kera, atau kera berevolusi menjadi manusia. Hal ini sangat bertentangan dengan yang dijelaskan oleh Al-Quran bahwa awalnya manusia itu berasal dari segumpal tanah yang ditiupkan ruh. Lalu, perlu diketahui, ilmu pengetahuan modern sekarang ini tidak bebas nilai. Semua saintis memiliki nilai sendiri. Jika prinsip dan metode dasar ilmu tidak ditundukkan dalam suatu formula yang mengislamkan sedangkan semua itu membahayakan, maka sebagaimana asalnya suatu itu akan terus berbahaya terhadap kesejahteraan masyarakat Islam. Bahayanya adalah perubahan seluruh struktur di dalam Islam. Sekarang kita masuki materi yang terakhir, yaitu jabarkan secara singkat epistemologi dalam Islam. Epistemologi Islam ialah filsafat hukum Islam secara metodologis dan sistematis, sehingga
mendapatkan keterangan yang mendasar atau analisis hukum Islam secara ilmiah, dan pendekatan filsafat sebagai alatnya. Ontologi merupakan salah satu kajian kefilsafatan yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas sesuatu yang bersifat konkret, sedangkan epistemologi adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan, sedangkan aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan tentang bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton dan mendengarkannya. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.